Terima kasih moderator Dr. Wimbo dan Dr. Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sharing. Saya kira ini sharing saja ya terkait materi untuk topik yang pertama ini, yaitu basic in biometry. Ya, saya langsung saja sebagai pendahuluan bahwa ini okular biometri itu adalah upaya kita untuk mengukur atau menentukan dimensi-dimensi dari struktur yang ada di dalam bola mata, dan untuk menilai bagaimana sih korelasi dari setiap struktur itu, posisi dan letak satu sama lain itu sangat menentukan outcome dari apa yang akan kita capai nantinya. Nah, apa-apa yang menjadi komponen dari ocular biometry ini? Pertama, secara keseluruhan adalah axial length, kemudian anterior chamber depth, kemudian ketebalan lensa atau lens thickness, kemudian kekuatan refraksi dari kornea atau keratometri, kemudian prediksi dari effective lens position, karena ini predictive value, bukan pengukuran sebenarnya. Jadi ini sangat ditentukan oleh pengukuran yang real di bola mata. Kemudian penentuan dari formula IOL yang akan kita gunakan. Nah, berikutnya ini adalah rumus formula generasi pertama yang merupakan basic. Saya kira ini teman-teman waktu kita masih residen, ini yang ada di dalam kepala kita. Ini untuk sebagai preference, sebagai reference point bagi kita untuk menentukan ataukah untuk melihat secara kasar apakah ini pengukuran yang kita lakukan ataukah hasil biometri yang kita lakukan ini kira-kira udah akurat atau tidak. Dan ini selain memang mudah dihafal, ini juga masih lumayan. Ini adalah ini generasi pertama dari formula IOL yang ada. Ini sangat sangat berpengaruh, di mana komponen ini cuma 3, yaitu power IOL adalah konstanta dari IOL itu sendiri dikurang 2,5 kali axial length dan 0,9 kali keratometri rata-rata. Ini kalau ngajar teman-teman PPDS itu, ini saya bilang ini harus di luar kepala diingatnya, supaya teman-teman bisa melihat, mengevaluasi atau menilai sendiri apakah hasil pengukuran ini kira-kira tepat atau tidak, setidaknya mendekati. Ya, ini penjelasan. Saya kira axial length itu didefinisikan jarak dari permukaan kornea hingga retina. Ini tergantung dengan metode apa kita mengukur. Kalau menggunakan ultrasound dari permukaan ganglion cell, kalau dengan menggunakan optikal itu hingga RPE. Jadi ukuran rata-rata itu sekitar 22 hingga 24 mm. Kemudian anterior chamber depth itu didefinisikan sebagai jarak antara endotel kornea hingga permukaan anterior lensa. Kemudian lens thickness adalah ketebalan anterior posterior dari lensa, rata-rata 4-5, pada kasus-kasus katarak yang matur bisa hingga 6,9 mm. Ini range rata-rata dari parameter-parameter yang ada. Rata-rata axial length 23,5, ACDF 3,24, tapi bisa bervariasi karena ini adalah struktur yang sedikit mobile, karena ini dipengaruhi oleh ketebalan lensa juga. Kemudian lens thickness rata-rata 4,25, tapi pada kasus katarak bisa hingga 6,9 mm yang tercatat. Pakimetri rata-rata atau ketebalan kornea sentral 0,55 atau 550 mikron. Kemudian dengan range 0,4 hingga 0,6 mm. Kemudian keratometri rata-rata 43 hingga 45 dioptri power.
Ya, saya kira ini tadi. Kemudian ini ilustrasi potongan sagitalnya. Ini ketebalan kornea itu rata-rata 550, ACDF 3, sekian, lens thickness, kemudian axial length rata-rata 23 hingga 23,5 mm. Nah, jarak antara permukaan ini sel ganglion dengan RPE itu di rata-rata kan 245 mikrometer. Nah, ini adalah salah satu yang membedakan antara optikal dan ultrasound biometri. Kalau ultrasound itu hanya mengukur sampai di permukaan inner retinal layer. Kalau optikal itu akan mengukur hingga RPE, hingga perbedaannya 245 mikrometer. Nah, kemudian ini ada permukaan, ini white to white, itu rata-rata 12,5. Kemudian pupil, diameter pupil dari 0,5 bisa hingga 8 mm. Itu pada formula generasi ke-4 ke-5 itu menjadi poin yang penting untuk pengukuran IOL yang efektif. Kemudian secara garis besar ada dua modalitas yang kita gunakan dalam mengukur biometri ini. Ada ultrasound atau A-scan yang bisa digunakan dengan metode aplanasi ataupun dengan MRC. Kemudian ada optical biometri dengan yang menggunakan interferometri sebagai modalitas pengukurannya. Kita masuk ke ultrasound atau A-scan biometri dulu. Ya, dinamakan A-scan atau amplitudo scan. Dia menggunakan ultrasound dengan frekuensi 10 sampai 12 MHz. Ultrasound yang terbaru sekarang bisa sampai 20 MHz frekuensinya, dengan artian semakin tinggi frekuensinya artinya panjang gelombangnya semakin pendek. Semakin pendek panjang gelombang itu semakin akurat pengukurannya. Nah, dengan menggunakan ultrasound ini, dengan probe sebagai proyektor dan juga reflektor sensor, ini dia akan mengukur jarak. Dia sebenarnya mengukur waktu yang digunakan oleh gelombang untuk mencapai dinding, kemudian kembali ke sensornya. Dengan mengukur waktu itu dengan kecepatan yang standar, yang sama, dengan frekuensi yang sama, dia akan mendapatkan hasil pengukuran. Nah, kemudian ada struktur-struktur yang dia lewati, tentu saja itu akan berubah kecepatannya. Jadi interface-nya itu yang akan dibaca oleh ultrasound sensornya, kapan dia berubah kecepatannya, kapan dia melambat, itu adalah milestone, adalah titik reference point. Jadi dari pengukuran jarak antara gelombang spike atau sensor interface yang dia dapat ke sensor yang lain, itulah yang akan terbaca sebagai jarak antara struktur-struktur di bola mata. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ini dengan A-scan ini ada aplanasi dan juga MRC. Kalau aplanasi ini kontak langsung dengan permukaan epitel kornea. Kemudian dengan MRC ini punya kelemahan sedikit bahwa dia efeknya aplanasi, pendataran. Jadi pada orang-orang dengan pemula itu bisa memberikan efek pendataran sehingga ada perubahan sedikit dari kedalaman bilik mata depan ataukah axial length secara keseluruhan. Nah, ini yang coba dihilangkan dengan metode MRC. Metode MRC menggunakan medium air untuk mengisi Prager cell supaya ultrasound ini tidak menyentuh, probe ini tidak menyentuh bola mata hingga dihasilkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Ini prosedur saja, saya kira kita sudah familiar dengan metode ini. Hanya saja ini hasil referensi bahwa kalau ada perubahan, ada efek aplanasi dari penggunaan probe ini,
itu akan memberikan perubahan antara 0,14 mm hingga 0,36 yang akan memberikan perubahan dioptri hingga antara 0,25 hingga 0,75 dioptri. Sebagaimana kita tahu tadi, axial length pada rumus SRK itu komponen ininya adalah 2,5. Jadi pengalinya 2,5 dioptri. Jadi outcome-nya akan ada perubahan sekitar sini. Ini prosedur saja, kita skip sedikit. Kemudian refresh bahwa ini adalah gelombang ataukah interface yang normal yang diterima oleh sensor dari probe ultrasound. Ya, ini gelombang A ini adalah interface antara probe dengan ujung epitel kornea. Kemudian gelombang B ini adalah dinding anterior dari lensa. Kemudian C ini adalah peralihan dari posterior lensa dengan permukaan vitreous, dan dia melewati media yang homogen yaitu corpus vitreous. Kemudian dapat dinding yang tebal yaitu retina, dan ini adalah sklera yang paling tebal. Kemudian ada orbital tissue di belakangnya apabila masih terbaca. Ya, jadi yang dia baca adalah jarak antara masing-masing interface ini, jarak antara titik ini. Jadi ini adalah jadinya AC depth, ini lens thickness, ini vitreous length. Nah, ini cuma dapat terjadi kalau probe ini lurus mengikuti ataukah melewati visual axis. Ya, kalau dia miring sedikit melewati pupil atau terhalang oleh pupil atau ada sesuatu, ini gelombang ini tidak akan terjadi. Pada pasien-pasien aphakia misalnya atau dislokasi lensa, gelombang ini akan sulit terjadi. Ya, seperti diilustrasikan pada kasus ini, pada diagram ini, bahwa ini paling efektif kalau seperti tadi, dia kan sifatnya ultrasound, dia menerima sensor dari gelombang yang dipancarkan. Apabila yang dipancarkan miring, medianya akan memantulkan miring juga sehingga tidak menerima sinyal dengan baik. Nah, kapan dia membaca atau kapan kalau kita biasa ingat atau kita perhatikan sehari-hari, kalau kita menggunakan ultrasound biometri itu kan dia baru terbaca, kadang dia tidak terbaca, kadang baru pada posisi tertentu dia baru bunyi titit atau muncul angka. Nah, itu kalau ini semua melewati thresholdnya, sensornya. Jadi kita bisa sebenarnya mainkan gainnya, sensitivitasnya. Apabila kita bisa naik turunkan, ya, kalau ininya sulit, gain itu bisa kita naik turunkan sensornya sehingga bisa kita dapatkan hasil. Tapi dengan menurunkan sensitivitas sensor ini, apapun bisa kebaca. Ada vitreous haze, ada fibrosis kapsul dan sebagainya, itu akan terbaca sebagai struktur yang lain. Nah, jadi tidak seperti ini jadinya. Nah, begitu juga apabila ada kelainan makula, ada udem makula, ada membran atau vitreous detachment, itu akan sulit didapatkan karena dengan ilustrasi ini akan terlihat bahwa ultrasound gelombang itu akan dipantulkan oleh media yang tidak rata. Nah, ini salah satu ilustrasi juga kalau pada makula atau retina yang tidak merata. Ini beda, ini referensi sebagai ini yang normalnya. Kita lihat bahwa ini di anterior, ini bagian anteriornya bagus tapi belakangnya penuh dengan spike, ya.
Jadi tidak terbaca lagi, tidak ada beda antara retina sklera, tapi ini penuh dengan spike yang tidak normal, gelombang tidak normal. Nah, kemudian kalau dia terlalu miring, itu dia bisa saja mengenai, dia akan terbaca gelombang, tapi dia mengenai optic nerve. Itu kadang-kadang juga terjadi. Ini tidak terbaca, ini orbital fat yang tebal seperti ini. Jadi seperti gambaran EKG, ini tidak terbaca gelombang RS-nya. Ya. Ini contohnya, ini kembali lagi ini gelombang yang bagus. Ini kalau kita sensornya, gainnya kita turunkan sedikit, itu akan terbaca macam-macam. Ada kekeruan vitreous dan sebagainya, ya. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan, kebatasan dari kontak atau aplanasi biometri ini. Bisa tergantung pengalaman dari user atau operator, itu bisa bervariasi, kompresi kornea, kemudian ultrasoundnya itu bisa tidak lurus, kemudian resolusinya yang bervariasi, kemudian karena ada faktor manusia yang karena kan kita harus menginput keratometri tidak ada di situ, itu sangat rapuh terhadap human error. Jadi yang tadi disampaikan bahwa kalau ada kompresi kornea, hingga akan bisa mengurangi kedalaman ACD hingga 0,25 hingga 0,4 mm, sehingga kita mesti kita mesti hafal ACD rata-rata adalah 2,5 hingga 4 mm. Nah, inilah yang dicoba dihilangkan oleh teknik MRC, ya, tidak menggunakan aplanasi tadi. Jadi dengan MRC itu menggunakan medium aqueous itu bisa mengurangi efek kompresi ini. Ini menurut referensi dengan corneal kompresi itu bisa dengan 1 mm kompresi itu bisa mempengaruhi rata-rata 2,5, karena tadi dengan rumus SRK tadi 2,5 dioptri pada mata normal, kemudian pada mata yang miopia itu 1,75, pada mata dengan yang hyperopik itu hingga 3,75. Nah, ini adalah MRC. Nah, ini dikatakan lebih akurat karena mengurangi kompresi pada kornea. Hanya kekurangannya adalah dia membutuhkan instrumen yang berbeda, ini Prager shell, untuk menjadi medium dari aqueous, dan tidak semua komponen optikal mesin optikal biometri punya fitur ini, ya, karena berbeda settingannya. Dan ini kalau MRC itu ada bedanya sedikit, lebih panjang antara interface antara kornea dengan probingnya. Ini sama saja. Nah, pada kasus-kasus yang spesial, ini ASCEN, kalau kita mendapatkan pasien dengan fiksasi yang minimal, pada kasus nistagmus, pasien dengan ambliopik atau strabismus, itu sangat sulit kita dapatkan hasil pengukuran yang akurat, karena tadi sensornya akan salah membaca. Kemudian pada posterior stafiloma ini juga rentan, karena kenapa? Kadang pusat optikal aksis itu berbeda dengan optikal dengan aksis bola mata, ya, dia ada elongasi, sehingga yang dicapai itu bukan makula yang sebenarnya,
tapi bagian retina yang lain, sehingga kadang sangat berbeda hasilnya. Kemudian kasus yang tadi bahwa ada kelainan retina itu akan menyebabkan pembacaan retina itu menjadi sedikit lebih pendek, ada tumor, dan itu akan membuat axial length itu semakin terbaca lebih pendek. Kemudian untuk dense katarak yang walaupun sekarang sudah banyak fitur-fitur untuk mengurangi efek dari katarak yang dense, ini masih harus kita hati-hati terhadap kasus ini, jadi membutuhkan gain atau atenuasi yang lebih tinggi. Nah, ini adalah kalau kita mengukur pada kasus-kasus phakic ataukah kita pada pseudophakic, bahwa ada faktor lain, ada material lensa di situ yang kalau kita misalnya mau IOL exchange dan sebagainya, itu harus kita kembali memperhatikan material lensa, kemudian kecepatan dan konstanta dari lensa itu sendiri. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, ini konstanta referensi kita untuk mengukur atau mengadjust. Ada rumus tersendiri untuk mengadjust true axial length. Jadi ini ada velocity pada lensa normal, aqueous, lensa akrilik, lensa PMMA ataupun silikon. Ini adalah istilah-istilah, ini teknis saja pada pemeriksaan biometri pada ASCEN. Ini gain tadi sudah banyak saya sampaikan. Adalah itu ceritanya sensitivitas dari alat sendiri. Kalau dia high, itu dia akan cenderung lebih pendek. Karena apapun dia sudah membaca inilah panjangnya. Kalau low gain kita semakin tidak sensitif, itu dia akan membaca lebih panjang. Ya, kemudian ini namanya gauge. Ini istilahnya cukup jarang digunakan. Gauge adalah itu tadi adalah jarak titik di mana bertemu ini kaliper internal dari alat dengan gelombang spike yang terjadi. Ini titik jarak antara gauge inilah yang dimunculkan oleh alat. Jadi ini ASDF, ini antara gauge ini dengan ini adalah ketebalan lensa, kemudian ini adalah panjangnya vitreous. Nah, ini potensial error pada ultrasound, ada dari corneal compression hingga misalignment, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kalau panjang itu kemungkinan ada air bubble, ada cairan, ada terlalu banyak kita memberikan misalnya pantokain atau ini. Kemudian ada retinal gate, ada ini yang panjang itu. Kemudian posterior staphyloма hingga lensa. Nah, secara umum ini sebagai summary kekuatan dan kelemahan dari ultrasound biometri ini. Pertama, kekuatannya dia punya high mobility. Kita dapat produk ultrasound biometri yang bisa seukuran 2 kali handphone, itu bisa dibawa kemana-mana, bisa dipakai menggunakan untuk pasien yang evaluasi pada pediatrik. Kemudian modularitinya dia bisa ada alat yang bisa menggunakan 3-in-1, dia ada USG, ada CCT, ada UBM-nya. Kemudian salah satu kekuatannya adalah ini dia lebih tinggi penetrasinya pada media-media yang lebih padat. Kemudian adjustment-nya juga lebih baik, pasien bisa sambil baring atau duduk bisa kita gunakan. Kemudian salah satu kelemahannya adalah karena dia ada faktor penginputan manual, ini sangat rentan terhadap human error.
Kemudian IOL formulanya, karena fiturnya pengukurannya hanya menggunakan ultrasound yang linear, sehingga fitur-fitur horizontal dari bola mata seperti tadi ELP itu tidak bisa diketahui dengan ini, sehingga formula-formula generasi 4 itu tidak bisa diutilisasi di dalam biometri ASCEN. Kemudian akurasinya cukup rendah pada kasus-kasus tadi seperti misalnya stafiloma ataukah tumor-tumor intraokular. Sekarang kita masuk ke optical biometer. Pada garis besarnya kita menggunakan low coherence reflectometry. Jadi sebenarnya hampir sama dengan ultrasound, hanya saja dengan optical ini dia bisa banyak pertama cahaya itu lebih cepat, jadi bisa menggunakan gelombangnya lebih pendek, dia bisa lebih cepat, bisa 1000 kali lebih cepat mengukur. Jadi sangat berulang, dalam 1 detik bisa 1000 kali pengukuran, sehingga bisa diulang. Pengukuran yang berulang itu sangat bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat. Dan dia sifatnya non kontak, sehingga bisa dan tidak membutuhkan topikal anestesia. Nah, ini tadi ada perbedaan jangkauan dari ultrasound dengan optikal. Yang tadi adalah ketebalan retina. Kalau optikal hanya sampai ke dinding inner retinal layer, tapi optikal itu bisa sampai RPE. Jadi bedanya bisa sampai 245 nanometer. Dan ini menyerupai cahaya yang memang sampainya di sini sensornya. Ya. Nah, ini perbandingan secara teori, ini akurasi hingga 0,04, tapi ini menurut penelitian secara realita akurasi ini bisa berbeda 0,1 hingga 0,12 mm secara realitasnya. Sedangkan optikal seperti tadi, karena dia serupa dengan cahaya tampak, ini akan sama secara teoretis dengan realnya yang ditemukan. Kemudian perbandingan dari panjang gelombang, ASCEN itu kurang lebih 0,24 mm. Kemudian ultrasound itu yang terbaru ini lebih kecil sebenarnya dari ini, tetapi dengan optikal itu 1/10-nya panjang gelombang. Jadi ini perbandingannya seperti kalau kita mengukur barang, sesuatu benda, semakin kecil benda itu alat yang kita ukur seharusnya lebih kecil. Kita tidak menggunakan meteran kain, atau untuk mengukur diameter kornea kita tidak menggunakan meteran kain atau mistar pun, kita menggunakan kaliper dengan satuan yang lebih kecil. Jadi ini hitungannya nanometer. Jadi dengan optik itu sehingga satuannya lebih akurat, penghitungannya akan lebih akurat hingga 1/100 dari ultrasound itu sendiri. Disitulah kelebihan dari optical biometer. Ini adalah perbandingan posterior antara kemampuan dia mengukur, karena pada kasus-kasus misalnya posterior stafiloma tadi, karena pada optical biometri pasien itu diarahkan atau diminta untuk mengikuti titik cahaya yang makanya cahaya akan menuju ke makula. Berbeda dengan, jadi dimanapun makulanya pasien akan mengikuti sesuai dengan arah makula, dibandingkan dengan ultrasound di mana yang mengarahkan adalah operator. Jadi di mana saja bisa saja itu bukan makula, tapi memang bagian retina yang lain pada kasus-kasus yang posterior stafiloma. Kemudian begitu juga dengan silicone oil, kita butuh adjustment, walaupun banyak sekarang mesin-mesin yang bisa mengadjust dengan silicone oil, tapi kadang masih tidak akurat. Kami sendiri masih sering mendapati kasus-kasus yang menjadi under koreksi kalau kita tidak melakukan adjustment sendiri, perhitungan sendiri. Ini yang tidak menjadi halangan bagi optical biometri. Kemudian kasus-kasus pseudophakic,
Kemudian katarak yang ini adalah menjadi kelebihan dari ultrasound. Ini adalah beberapa publikasi dari penulis-penulis yang ternama ini terkait dengan akurasi dari penggunaan optical biometri. Ini perbandingan antara 4 biometer optik yang tersedia sekarang, semua memberikan hasil yang setara dan comparable. Nah, ini perbandingan antara PCI ini generasi pertama optical biometri dengan OLCR atau low coherence optical reflectometry. Ini adalah kalau PCI itu menggunakan parsial, itu hanya menggunakan dua probe, dua sensor, satu mengukur ketebalan kornea hingga lensa, satunya sampai ke retina. Sedangkan OLCR atau LCOR ini menggunakan multiple angle, jadi dia satu kali itu akan berbagai sisi dia ukur, dan karena menggunakan cahaya itu sangat cepat menggunakan dan lebih akurat. Dan ini juga perbandingan, ini juga jurnal perbandingan antara PCI yang pertama dengan ini yang terbaru dengan OLCR, itu lebih itu agreementnya itu sama. Jadi saat ini, sebelumnya bahwa PCI itu menjadi gold standar dari optical biometri, tapi dengan OLCR dengan prinsip yang seperti OCT diaplikasikan ke biometri itu sama hasilnya. Jadi dengan OLCR ini sudah menyamai gold standar dari PCI, jadi akan berubah mengarah ke penggunaan OLCA atau OLCR. Ini sama saja saya kira. Ini adalah salah satu gambaran, misalnya ini penampakan dari measurement dari optical biometer. Ini axial length, ini hampir sama dengan ini, tapi secara bersamaan itu semua diukur. Dia mengukur sama dari axial length, AC depth hingga lens thickness, dan secara simultan juga mengukur keratometri hingga pupillometer. Jadi semua terbaca dalam satu kali pengukuran. Ini misalnya pada kasus-kasus tertentu yang ini tidak terbaca, ini mungkin pada posisinya yang tidak tepat, angle-nya yang tidak bagus, ataukah memang pada kasus-kasus khusus. Tapi ini jarang terjadi. Ini promosi sedikit, kita lewat ya, nanti ada sesinya sendiri lah. Jadi ini salah satu fitur dari optical biometri yang mungkin yang membuat dia spesial, bahwa di optical biometri itu sudah ada generasi keempat, kelima, ini Barrett Universal 2, kemudian ada Barrett Suite. Itu sangat ini nanti Dr. Dini, Dr. Ucok dan Dr. Novita akan menjelaskan penggunaan dari fitur-fitur ini. Karena optical biometri mengukur komponen-komponen dari white to white, AC depth, ELP dan sebagainya, ini sangat bisa mengukur atau diutilisasi dengan formula-formula generasi 4, generasi kelima ini. Nah, pada alat ini kita bisa menggunakan Barrett Trucay hingga Barrett RX itu untuk mengkoreksi atau melihat sejauh mana refractive surface yang terjadi, misalnya ada pada toric ini. Nah, sebagai ringkasan bahwa ini kekuatan dari mesin optical biometri ini, pertama akurasinya yang tinggi, kemudian fitur-fitur yang kita butuhkan untuk untuk menghasilkan pengukuran atau hasil ini yang baik itu sangat banyak. Kemudian formula seleksinya sangat banyak. Itu bisa kita dari generasi pertama sehingga generasi kelima itu sudah ada. Kemudian kita bisa merecall, yaitu data storage, dan sangat memungkinkan kita untuk penggunaan research.
Kemudian weakness, salah satu kekurangannya adalah dense media. Kemudian low mobility, karena memang alatnya besar, itu agak susah kita pakai baksos. Kemudian harga ya debatable ya dibandingkan dengan manfaatnya. Tapi sebagai kesimpulan bahwa okular biometri ini merupakan upaya kita untuk mengukur dimensi struktur-struktur bola mata, dengan kita bisa mengetahui interaksi antara struktur yang satu dengan yang lain, kemudian bagaimana cara kita mengukur, dan metodenya ini sangat berpengaruh pada hasil bagaimana kita memilih seleksi IOL yang paling bagus untuk kita, untuk pasien kita. Kemudian dengan optical biometri itu bisa memberikan hasil yang lebih akurat, sedangkan dengan ultrasound itu bisa lebih mobile. Kemudian optical biometri itu punya fungsi-fungsi yang lain yang bisa membuat kita selain fungsi edukasi juga lebih confidence untuk memberikan seleksi IOL buat pasien. Dan kita dalam praktek oftalmologi modern saat ini tetap membutuhkan keduanya, untuk mengkombinasi dari keduanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kedua metode ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.